Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang teknik mengolah hasil belajar gitu ya. Jadi teknik pengolahan hasil atau skor belajar ini lebih spesifik kita akan membahas pertama tentang skala scoring terlebih dahulu. Skala. Nah, di sini ada 4 untuk skala, yaitu free skala, skala bebas, ada skala 1 sampai 10, ada skala 1 sampai 100, dan ada skala huruf. Oke, pertama kita akan bahas free scale. Jadi skala bebas ini sebenarnya bukan terkait dengan pemberian nilai. Ini lebih terkait dengan persepsi seorang siswa melihat suatu angka. Misal kita ambil contoh, ada seorang murid gitu ya, misal dia melihat pengumuman, dia berpikir setelah melihat pengumuman itu dia berpikir bahwa dia mendapatkan nilai 10 gitu ya. Karena di papan pengumuman itu tertera nama dia dan nilai 10. Tetapi pada saat didiskusikan dengan teman-teman yang lain, ternyata justru nilai dia lebih kecil. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ternyata teman-temannya ada yang mendapat nilai 25, 40, 35, seperti itu. Jadi skala bebas ini berkaitan dengan persepsi seseorang melihat suatu angka atau hasil penilaian. Maka untuk skala bebas ini seorang guru harus memberikan sedikit instruksi bahwa untuk pengukuran skala ini misal menggunakan 1 sampai 10, 1 sampai 100, misal seperti itu. Jadi tidak ada kesalahpahaman dari skala bebas. Siswa berpikir dia dapat 10, ternyata dia dapat nilai yang paling rendah karena si guru menggunakan skala 1 sampai 100. Selanjutnya skala 1 sampai 10. Nah, skala ini biasanya digunakan oleh guru-guru yang ada di Indonesia gitu ya. Namun pada skala ini ada beberapa kelemahan karena jarang sekali pada skala ini tertulis misal angka 5,5. Misal seperti itu. Apa 5,7, 5,8, seperti itu jarang. Maka pada skala 1 sampai 10 ini rata-rata dilakukan pembulatan. Misal nilai 5,7 akhirnya dibulatkan menjadi 6. Seperti itu untuk skala 1 sampai 10. Nah, untuk yang kemudian yang ke skala 1 sampai 100 ini, nah inilah yang mengatasi permasalahan pada skala 1 sampai 10. Jadi pada skala ini 1 sampai 100 ini menutup misal tadi ada nilai 5,7. Jadi dengan penggunaan skala 1 sampai 100, 5,7 itu akan berubah menjadi 57. Jadi pada skala 1 sampai 100 ini jarang sekali ada pembulatan seperti halnya di skala 1 sampai 10. Nah, kemudian skala letter atau letter scale ini berkaitan dengan skala huruf. Skala huruf ini saya yakin kalian sudah tahu karena ini sudah diterapkan. Sekarang sudah banyak diterapkan sih sebenarnya. Tidak hanya di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah pun sekarang beberapa sudah menerapkan. Jadi untuk skala huruf ini lebih menerapkan misal nilai A, B, C, D, atau E, misal seperti itu. Misal skala A, skala huruf A. Skala huruf A misal rentan nilai antara 80 sampai 100. Skala huruf B misal dari 70 sampai 80. Skala C berasal dari 60 sampai 7 dan seterusnya. Jadi skala-skala penilaian ini biasanya ada terbagi menjadi 4. Oke, kita di sini akan membahas tentang formative assessment atau penilaian formatif gitu ya. Jadi apa itu penilaian formatif gitu ya?
Jadi sebenarnya pemilihan formatif itu bukan suatu instrumen penilaian, bukan untuk mengukur tingkatan, gitu ya. Jadi bukan juga untuk memberikan suatu hukuman kepada siswa. Jadi formative assessment ini lebih menjelaskan tentang bagaimana cara seorang guru melakukan evaluasi terhadap nilai-nilai yang sudah diperoleh siswa. Oke. Nah, di sini ada definisi of formative assessment. Jadi di sini definisinya, jadi penilaian formatif ini merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, gitu ya. Jadi tujuannya itu malah untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pembelajaran supaya kedepannya akan lebih baik. Jadi fokus dari formative assessment itu seperti itu, bukan sekedar hanya mengukur angka mutlak, tapi dia adalah mengukur segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan pengajaran atau kualitas pembelajaran. Jadi supaya apa? Supaya hal itu digunakan untuk meningkatkan atau menolong siswa belajar untuk lebih baik. Jadi dari hasil-hasil penilaian formatif ini akan berupa data, berupa evaluasi, berupa kegiatan-kegiatan yang berkaitan interaksi antara guru dan murid. Jadi semua data lengkap yang digunakan untuk membantu siswa belajar lebih baik lagi. Nah, di sini ada proses dari formative assessment, gitu ya. Nah, yang pertama berarti di sini berkaitan dengan evaluasi of student progress. Jadi bagaimana menilai siswa atau progres siswa selama satu periode tertentu. Jadi di situ isinya ada observasi, ada pertanyaan, ada self evaluasi. Dari di sini, dari data yang diperoleh dengan menerapkan 3 ini, maka akan berdampak pada feedback langsung ke studentnya. Ini akan berkaitan dengan spesifik si peserta didiknya, apakah dia bisa memahami, apakah dia bisa mengerjakan apa saja yang menjadi penghalang dari kegiatan itu. Maka step selanjutnya yang ketiga itu adanya koreksi instruksional. Jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki berdasarkan evaluasi ini, gitu ya. Apa perbaikannya itu seperti apa dari feedback yang diterima oleh siswa, maka akan ada koreksi instruksionalnya. Maka kembali lagi ke evaluasi student progress. Jadi ini akan selalu berputar-putar tanpa akhir lah, karena tujuannya memang untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jadi tujuan dari pemilihan formatif ini sebenarnya untuk memantau pembelajaran siswa dengan memberikan umpan balik, ada feedback gini yang sifatnya itu berkelanjutan. Nah, kenapa? Karena ini sifatnya feedback dan berkelanjutan, maka ini bisa digunakan instruktur atau digunakan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dan sudah pasti untuk siswa, karena ada feedback di situ, akan meningkatkan pembelajaran mereka juga, kualitas pembelajaran mereka. Jadi lebih khususnya lagi pada tes formatif ini digunakan untuk membantu siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta wilayah-wilayah menjadi tujuan dalam setiap kegiatan
pembelajaran gitu ya. Jadi ibaratnya untuk membantu siswa untuk mengatasi permasalahan dan membantu siswa untuk berjuang untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang diterima sehingga menghasilkan pengetahuan yang baru seperti itu. Oke, kita next. Nah, di formative assessment ini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di sini ada untuk monitor serta di sini untuk evaluasi. Jadi monitor ini untuk melihat progres gimana di mana setiap siswa. Jadi progres setiap siswa dipantau apakah siswa belajar atau siswa tidak belajar. Terus apakah misalnya siswa itu dapat melakukan pekerjaan atau memahami sesuatu atau tidak. Maka dari ini formative assessment ini sebagai monitor yang akan menghasilkan evaluasi untuk memperbaiki efektivitas instructionalnya tentu saja. Dengan cara apa? Dengan cara memodifikasi instructionalnya dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi dari sini pun akan memberikan dampak yang sangat baik, saling berkaitan antara individu studentnya dengan teaching atau teachernya. Seperti itu. Ini untuk formative assessment. Selanjutnya kita summative assessment. Nah, di summative assessment ini sebenarnya lebih menerapkan pada ending atau akhir dari suatu proses pembelajaran tentu saja. Jadi untuk summative assessment ini lebih tepat untuk mengukur nilai akhir dari suatu proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dalam suatu semester seperti itu. Nah, pasti untuk satu semester yang sudah ditempuh tentu saja akan mengetahui sebenarnya tujuan pembelajarannya seperti apa yang tidak dicapai. Namun di sini guru lebih menekankan pada hasil akhirnya dari summative assessment. Jadi bukan lagi melihat suatu prosesnya, namun di sini juga langsung pada hasil akhirnya dengan nilai-nilai yang mutlak juga gitu ya. Nah, untuk summative assessment ini merupakan suatu final evaluasi. Jadi final evaluasi secara akhir suatu program yang sudah ditempuhnya dan tujuan-tujuan akhir program yang ditempuh itu apakah sudah tercapai atau tidak. Pada saat program atau tujuan itu sudah tercapai, maka akan diberi achievement. Achievement ini bisa berupa sertifikat, bisa honor, bisa award. Jadi kalau di sekolahan summative assessment ini berarti pemberian misal peringkat. Peringkat 1 adalah ini dengan hadiah ini, misal seperti itu. Peringkat 2, 3. Cuman biasanya pemberian penghargaan ini sekarang jarang sekali dipakai. Bahkan sewaktu saya dulu sekolah pun sudah tidak dijelaskan bahwa ini ranking 1, ini ranking 2, ini ranking 3, dan seterusnya. Jadi yang mengetahui itu sebenarnya hanya orang tuanya. Jadi menurut saya itu akan lebih baik karena tidak memberikan dampak psikologis untuk siswa juga seperti itu. Jadi untuk summative assessment ini merupakan kumulatif evaluasi yang digunakan setelah mereka mendapatkan suatu materi gitu ya. Bahkan di sini tujuan akhir dari
pemberian materi itu juga akan diberikan. Jadi ada dua pendapat terkait dengan summative assessment. Jadi sebenarnya untuk mengukur tingkatan akhir dari level yang sudah ditentukan apakah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan awal atau tidak. Jadi ini lebih sifatnya mutlak gitu ya. Nah, untuk mengukur. Jadi di sini sebenarnya ada 4. Ini ada step-step dari summative assessment. Jadi untuk mengukur, sebenarnya awalnya summative assessment itu untuk mengukur apa? Mengukur pengetahuan yang diperoleh siswa selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ya, sifatnya final. Jadi bisa dilaksanakan dengan beberapa cara. Nah, karena ini dilakukan dengan beberapa cara, biasanya untuk kegiatan penilaian ini dilaksanakan di akhir kegiatan dengan menggunakan biasanya ada 4 cara pengukuran pada summative assessment gitu ya. Yang pertama itu kemampuan umum. Jadi kemampuan umum yang berkaitan dengan pengetahuan siswa. Pengetahuan umumnya dia apa? Misal di ruangan, bagaimana siswa memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kuis, gitu ya. Ada juga kuis. Misal kuis ini biasanya kalau di kita beberapa kali pertemuan langsung kuis sebelum TS. Selanjutnya juga ada review salah berkala, periodic review test. Jadi dilakukan secara berkala. Maksudnya apa? Tengah kuis, berarti kuis misal 4 pertemuan sekali gitu ya. Atau mungkin mid semester per 7 pertemuan sekali, atau per semester atau 1 kali selama semester. Nah, sifatnya examnya ini jangka menengah gitu. Karena kenapa jangka menengah? Karena ini hanya pengukuran pada saat itu aja. Jadi tidak bisa melihat perkembangan ke depan yang berbeda dengan hasil ujian yang sebelumnya tadi. Pada formative assessment. Jadi memang ada sangat perbedaan baik banget berkait dengan summative dengan formative assessment. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita akan melihat proses dari formative dan summative test result-nya. Nah, penilaian formatif ini mengacu pada mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Ada kesalahpahaman, misalnya seperti itu. Kesalahpahamannya seperti apa? Pemahaman yang diterima siswa berbeda dengan yang disampaikan oleh guru. Terus apa? Perjuangannya. Terus apa? Gap-nya. Gap dalam atau kesenjangan dalam pembelajarannya di sepanjang proses belajar mengajar itu berlangsung. Nah, di sini juga formative assessment ini penilaiannya digunakan untuk menutup apa? Menutup kesenjangan, menutup kesalahan yang ada di proses kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk formative assessment ini lebih siswa itu lebih menilai diri mereka sendiri gitu ya, menilai diri mereka sendiri, walaupun sebenarnya guru yang menilai, namun dilihat dari diri si siswa sendiri. Jadi bagaimana proses kegiatan berlangsung, pembelajaran berlangsung, di mana dia aktif atau tidak di dalam kelasnya. Selanjutnya, penilaian dari formative assessment ini juga bisa digunakan dengan bantuan teman sebaya untuk mengukurnya apakah si anak pantas atau tidak
mendapatkan nilai yang baik atau tidak. Karena dari teman sebaya ini sebenarnya bisa diperoleh informasi-informasi yang lebih mendalam. Karena kebanyakan siswa itu biasanya akan lebih terbuka kepada siswa atau teman sebayanya ketimbang dengan gurunya. Selain itu juga penilaian formatif ini bisa menggunakan tulisan atau esai, bisa kuis, bisa percakapan secara langsung dan lain sebagainya. Nah, di sini proses untuk evaluasi gitu ya. Evaluasi hasil belajarnya. Jadi untuk evaluasi ini caranya adalah pertama mengkalkulasi persentase yang dimiliki oleh siswa. Jadi apa yang dikalkulasi persentasenya adalah kegagalan dalam menjawab soal. Jadi di formatif ini lebih malah langkah awalnya yang diukur adalah siswanya. Berapa siswa yang gagal gitu ya. Berapa persen siswa yang gagal dari keseluruhan persen. Selanjutnya menghitung persentase, kalkulasi the percentage of class master of the material that has been presented. Jadi di sini menghitung persentase penguasaan kelas atas bawah yang telah disajikan. Jadi penguasaan kelas atas bahan yang sudah disajikan ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh guru gitu. Dengan kata lain, di sini berapa persenkah dari bahan yang telah disajikan atau materi yang sudah diberikan oleh guru yang bisa dikuasai oleh siswa di dalam kelas tersebut. Jadi berapa banyak sih sebenarnya siswa tersebut. Atau lebih gampangnya, misal dari 10 soal itu berapa sih total soal yang sebenarnya dikuasai oleh siswa atau seluruh siswa gitu. Nah, sebenarnya cara pengolahan ini juga bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan untuk mengukur atau menjadi kriteria keberhasilan belajar yang diharapkan. Jadi persentase ini berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang sudah disampaikan guru, tapi pengukurannya itu secara satu kelas. Dari satu kelas itu sebenarnya seberapa banyak gitu ya materi yang dipahami oleh siswa. Kalau ini mengukur, yang pertama mengukur jumlah siswa yang gagal menjawab. Yang kedua untuk mengukur berapa banyak sebenarnya materi yang sudah dibahas, sudah dipahami oleh siswa. Gitu ya. Nah selanjutnya itu menghitung persentase jawaban yang benar dari siswa. Jadi siswa itu berapa pencapaian nilai yang dijawab siswa yang nilainya benar. Nah, di proses formatif ini biasanya dia menggunakan rumus SA sama dengan SR kali 10. Jadi 10 ini sebenarnya sifatnya sifatnya fleksibel. Kalau misalnya skala penilaiannya dari 1 sampai 10, berarti nilai maksimumnya adalah 10. Tetapi kalau skalanya 1 sampai 100, berarti nilai maksimumnya 100. Jadi SA sama dengan SR kali 10 itu SA-nya itu skor akhir. Skor akhir yang akan diperoleh siswa setelah dilakukan perkalian. Ya, selanjutnya SR itu skor real. Skor real yang nanti akan dikalikan dengan skor ideal yang ada, skor ideal yang sudah diterima pada kegiatan kalkulasi berapa banyak materi yang diterima atau dikuasai oleh siswa tersebut.
Jadi ada rumusnya untuk pengukuran formatif ini. Jadi kita lebih menekankan bukan jumlah realnya, tapi penguasaan materi yang ibaratnya dikuasai di kelas itu seberapa banyak baru kita ukur. Misal materi yang kita sampaikan itu berjumlah 10, namun karena penguasaan satu kelasnya hanya 8, ya 8 itu kita anggap nilai 100, bukan 10 itu kita anggap nilai 100. Baru kita lihat berapa siswa yang gagal lalu menggunakan rumus yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kita membahas formatif tes ini, selanjutnya kita langsung ke sumatif assessment gitu ya. Jadi penilaian sumatif ini merupakan evaluasi pembelajaran, pengetahuan, kemahiran, atau keberhasilan siswa selama satu periode. Jadi misal satu periode pembelajaran atau bisa kita sebut satu semester. Nah, penilaian sumatif ini sebenarnya hampir dilakukan secara formal. Maksudnya apa? Ada bobot-bobotnya, ada nilai realnya di situ bahwa setiap materi yang disampaikan, penguasaan itu memiliki bobot-bobotnya. Jadi kalau yang kita formatif tadi hanya mengukur berapa yang paham, materi yang paham di dalam kelas itu, tapi kalau yang sumatif ini ya kalau 10 ya harus 10 itu paham. Jadi setiap materi itu punya bobot-bobotnya masing-masing, berbeda dengan formatif tadi. Selanjutnya, untuk mengolah hasil evaluasi ini sebenarnya untuk formatif ini lebih simpel. Untuk sumatif ini lebih simpel karena pada sumatif tes ini dia memiliki evaluasi dengan ukuran yang mutlak, jadi ada angka. Jadi jika pengolahan hasil evaluasi berdasarkan ukuran mutlak atau kriteria mutlak, maka yang harus dicari adalah persentase jawaban yang benar yang dicapai oleh setiap siswa. Jadi jawabannya berapa, ya angkanya berapa, persentasenya berapa. Nah, selanjutnya processing of evaluasi result based on relative norms. Jadi ini lebih ke pengolahan data yang berdasarkan angka relatif, misal angka yang digunakan bobot standarnya skala 1 sampai 10 atau misal nilai 0 sampai 100. Nah, itu kan merupakan nilai-nilai mentah ya. Bisa kita gunakan untuk dibuat distribusi frekuensi. Kita buat nilai rata-ratanya berapa, deviasinya berapa. Nah, itu akan diukur, bisa diukur di sumatif tes ini. Oke. Jadi lebih perbedaannya dari formatif dan sumatif ini, formatif itu penilaiannya lebih mendalam. Bukan hanya nilai akhir yang diukur, tapi selama proses kegiatan. Sedangkan sumatif ini nilainya lebih mutlak atau lebih jelas karena yang diukur langsung di akhir semester, misal seperti itu. Jadi lebih diketahui yang seperti kita lah. Kalau kalian di perguruan tinggi, maka yang diukur di akhir semester, UTS gitu kan, tugas-tugas. Nah, itu bisa juga masuk ke sumatif sebenarnya karena nilainya nilai mutlak gitu ya. Tidak ada pendapat siswa lain atau mahasiswa lain dan tidak ada perubahan untuk memperbaiki kalian gitu ya. Jadi nanti di selanjutnya kalau ketemu dosen yang sama ya bisa saja akan ada perubahan. Namun berbeda dengan kalau yang di sekolah nanti akan ketemu gurunya lagi, melakukan evaluasi lagi dan sebagainya. Oke, cukup sekian itu dari saya berkaitan dengan pengolahan hasil skor tes. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.